Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, hari ini terlihat bahagia dan bersemangat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semua kalian lihat teman sebangku kalian apakah ada yang berhalangan hadir? Baik, masuk semua ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu nih, supaya kita bisa membangkitkan semangat di hari ini. Dan ice breakingnya itu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu lingkungan alami dan buatan. Ayo semuanya ikut bernyanyi ya. Lingkungan alam terbagi jadi dua, lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami gunung pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Lingkungan buatan sekolah, perkantoran, dan taman bermain. La 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 la. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi tentang lingkungan alami dan lingkungan buatan. Di sini siapa sih yang tahu apa saja lingkungan alami dan lingkungan buatan? Betul, kan alam atau lingkungan alami adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alami biasanya di muka bumi ini berbeda-beda, contohnya seperti pegunungan, pantai, laut, lembah, danau, dan yang lain-lainnya. Pegunungan. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dalam dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sangat sejuk dan bahkan bisa sangat dingin. Daerah pegunungan sangat cocok untuk tanaman sayur, buah, bunga, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada sungai. Sungai juga termasuk dalam ketampakan alam atau lingkungan alami. Sungai memberi banyak manfaat bagi manusia. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian, dan sarana transportasi. Selanjutnya ada pantai dan laut. Pantai adalah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai banyak ditumbuhi dengan pohon kelapa yang berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Laut juga termasuk dalam bentang alam yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan, terumbu karang, dan yang lain-lain. Di dasar laut juga banyak sekali terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Selanjutnya ada danau. Danau merupakan lingkungan alam yang terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi oleh air, baik air hujan ataupun mata air yang ada di tempat tersebut. Danau juga sering dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Manfaat danau bagi kehidupan manusia adalah sebagai budidaya ikan air tawar, tempat wisata, irigasi atau perairan sawah. Selanjutnya ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu seperti perkantoran, sekolah, rumah, dan yang lain-lain. Di sini lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya ada pemukiman. Pemukiman atau rumah adalah sebagai tempat tinggal manusia. Rumah dibangun manusia secara berkelompok sehingga membentuk perkampungan. Perkampungan ada yang bersifat tradisional dan modern. Ada perkampungan di pedesaan dan juga ada perkampungan di pinggiran atau tepi pantai. Selanjutnya ada jalan. Jalan merupakan penghubung antara tempat dan digunakan sebagai sarana transportasi. Bentuk jalan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya ada sekolah. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu dan sekolah memiliki lingkungan tersendiri.
Lingkungan sekolah terdiri dari bangunan sekolah. Sekolah merupakan ketampakan alam buatan karena dibuat oleh tangan manusia. Selanjutnya ada taman. Taman merupakan lahan terbuka yang sengaja ditanami oleh tumbuhan, biasanya seperti pepohonan dan tanaman hias. Taman merupakan bentuk lingkungan buatan yang sengaja dibuat seasri dan sealami mungkin. Dan ada juga taman yang dibentuk di halaman rumah dan sekolah. Manfaat taman untuk penghijauan dan tempat rekreasi. Selanjutnya, waduk. Waduk dibuat oleh manusia untuk menampung air hujan. Manfaat waduk bagi manusia antara lain sebagai pembangkit listrik, irigasi atau perairan ke sawah, tempat rekreasi, pengendali banjir, dan kegiatan olahraga. Selanjutnya ada lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas banget. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada perkebunan. Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk. Itu seperti teh, kopi, tembakau, dan hasil dari tanaman perkebunan lainnya seperti kelapa sawit, karet, coklat, dan yang lain-lain. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini tentang lingkungan alami dan buatan adalah lingkungan alami dan lingkungan buatan memiliki peran dan manfaatnya masing-masing bagi kehidupan manusia. Jadi, kita sebagai manusia harus melindungi, merawat, dan menjaga lingkungan supaya tetap asri, indah. Oke, selanjutnya kita akan bermain kuisis. Jadi, Ibu sudah menyediakan beberapa pertanyaan tentang lingkungan alami dan lingkungan buatan. Jadi, kalian bisa menjawab soal yang ada di kuisis. Oke, kalau gitu Ibu akan mulai untuk kuisisnya. Udah pintar ya anak-anak Ibu. Oke, sekarang Ibu akan tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.